What's up guys? Welcome back with me, Rio Gadi. Hai guys, di video kali ini gue ingin kasih tahu kalian gimana caranya yang bener sih untuk impor barang dan bagaimana caranya supaya kalian tidak miss ketika kalian mau impor barang dan supaya kalau misalnya kalian impor, kalian bisa cuan. Oke guys, di video kali ini gue akan membahas sedikit berbeda. Gue akan membahas soal impor. Apa itu impor? Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Umumnya, dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Nah, buat teman-teman di sini, kalian udah ada yang pernah impor belum? Atau buat teman-teman di sini, ada yang kepikiran untuk impor barang nggak untuk kalian jual lagi di sini? Dan buat teman-teman di sini juga, ada gak sih yang udah impor tapi ternyata salah atau gagal? Nah, gue akan bahas di sini kurang lebih secara gambaran singkatnya aja supaya kalian mengerti soal impor. Nah, sebelumnya kalau misalnya kalian mau impor produk, itu biasa ada dua tipikal importir. Yang pertama, kalian mengimpor produk yang sudah ada di sini. Maksudnya apa? Kalian menjual produk-produk yang udah dijual di market di sini. Kalian jual kembali. Contohnya kalian menemukan produk A, terus kalian ingin impor supaya dapat harganya lebih murah mungkin. Jadi intinya, produk yang udah ada marketnya di sini dan udah ada di sini. Jadi produk A ini itu udah ada di sini. Udah kalian bisa jual lagi di sini. Kalian bisa membeli dari seller-seller lain. Tapi kalian ingin impor lagi supaya dapat harga yang lebih murah. Itu juga bisa. Nah, yang kedua, kalian mengimpor produk yang belum pernah ada di sini. Jadi belum pernah dijual di sini. Nah, kalian impor. Nah, dua hal ini tuh sangat-sangat berbeda. Nah, makanya gue ingin jelasin ke kalian. Gue akan kasih kalian contoh lebih detail lagi. Kalian bisa cek di gambar pertama. Ini adalah meja laptop. Mungkin kalian udah sering lihat lah ya. Ini udah banyak banget dijual oleh seller-seller di marketplace. Nah, biasanya kalau misalnya kalian ingin impor produk ini lagi, itu memang kalian udah tahu nih, marketnya udah ada. Udah banyak yang beli. Nah, kalian impor untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Tapi biasanya kalian mendapatkan margin lebih kecil karena udah saingan-saingan sama kompetitor yang lain. Kemudian kalian bisa cek di gambar kedua. Meja laptop ini tuh masih belum ada yang jual. Kalau misalnya kalian impor, kalian ini bisa menjadi seller pertama yang menjual dan biasanya margin kalian lebih besar karena belum ada kompetitor yang lain yang menjualnya. Akan tetapi, kalian tidak akan mengetahui nih, ini kira-kira laku apa enggak ya. Namanya juga produk pertama kalian sendiri yang jual. Tapi biasanya untuk jadi patokan, kalian udah tahu nih meja laptop memang laku. Ya udah, kalian jangan takut, kalian impor aja. Asal kalian juga harus cek secara bahan, harga, dan sebagainya. Nah, gue akan kasih tau kalian 7 tips penting kalau misalnya kalian mau impor produk yang pastinya bakal cuan dan tidak salah. Yang pertama, kalau misalnya kalian mau impor produk, carilah produk yang udah ada marketnya. Contohnya seperti video-video yang gue jelasin sebelumnya, di mana gue menjelaskan bahwa kategori-kategori apa aja yang sedang laku saat ini atau kategori-kategori apa aja yang laku untuk jangka panjang. Contohnya, perkakas rumah tangga. Kalian mengimpor produk-produk yang berhubungan dengan perkakas rumah tangga, di mana memang marketnya sudah ada. Tinggal bagaimana kalian memilih produk yang tepat supaya memang diterima oleh market dan disukai oleh market. Nah, kayak gitu guys. Jadi, yang pertama adalah carilah produk yang sudah mempunyai marketnya. Yang kedua, ketika kalian bertanya dengan supplier atau pabrik di luar negeri, contohnya misalnya China, kalian jangan langsung dealing di harga tersebut. Misalnya supplier tersebut bilang harganya 10.000. Terus kalian jangan langsung, oh oke. Jangan guys, kalian harus nego dulu. Kalau bisa nego kayak 7.000, 8.000, atau mungkin 5.000. Pokoknya nego, jangan langsung dealing karena supaya kalian bisa mendapatkan harga yang lebih murah guys. Jadi jangan langsung dealing. Kalian harus pinter-pinter nego ya, kayak you know guys, kayak ibu-ibu di pasar gitu yang jago nego. Nah, kalian harus belajar untuk nego supaya kalian mendapatkan best price dan kalian bisa jual di sini lagi dengan untung yang lebih besar lagi. Atau kalian tidak kalah oleh harga kompetitor yang lain. Yang ketiga, ini yang benar-benar paling penting harus gue tekanin. Kalian harus mencari pabrik yang benar-benar udah running dalam waktu jangka panjang. Ya minimal 1 tahun lah, kalau bisa 2 tahun. Jadi carilah pabrik-pabrik yang memang sudah running, sudah ada, jelas gitu. Jangan sembarangan gitu guys. Karena banyak juga kasus-kasus yang terjadi ketika kalian ngasal untuk memilih pabrik atau ternyata ini bukan pabrik, tapi dia ngaku-ngakunya pabrik atau ngaku-ngakunya supplier. Ternyata pas kalian beli, barangnya nggak ada. Atau mungkin pas kalian beli barangnya rusak semua. Atau mungkin pas kalian beli barangnya salah. Kayak gitu guys. Jadi gue berharap kalian jangan sampai ditipu. Kalian harus pinter-pinter. Karena rata-rata kalau misalnya kalian impor, itu cash di awal.
cash keras, kalian harus membayar tunai di awal, baru nanti si supplier itu mengirimkan produknya. Nanti kalau misalnya kalian udah bayar, ternyata pas produknya nyampe di sini barangnya ternyata tidak sesuai dengan yang kalian mau, kalian kan jadinya rugi banget malahan. Jadi kalian harus pintar-pintar untuk memilih pabrik dan supplier. Yang keempat, kalian harus hitung sedetail mungkin harga modal, harga ekspedisi, terus perhitungan per CBM-nya, per kubiknya, harga ekspedisi dibagi sama jumlah order yang kalian pesan. Pokoknya kalian harus detail banget perhitungannya, jangan sampai salah, jangan sampai boncos ketika nyampe di sini ternyata kalian jualnya salah, kalian malah jadi rugi. Jangan sampai kayak gitu guys. Kalian impor maunya cuan ya. Udah gitu kalau impor kan kalau misalnya lewat jalur laut itu kan kurang lebih 1 bulan lah ya, kayak 30 sampai 50 hari lah estimasinya. Kalian udah menunggu 1 bulan lamanya, terus pas nyampe sini kalian malah rugi, itu bakal sayang banget guys. Sayang waktu, sayang uang, dan sebagainya. Yang kelima, kalau misalnya kalian jualan di marketplace, kalau misalnya kalian udah memutuskan nih, kayaknya gue udah nemuin produk yang tepat untuk gue impor, dan udah gue chat, udah gue dealing, udah gue komunikasi dengan supplier di China misalnya, itu sudah oke, dan udah mulai untuk memesan, kalian upload produknya di marketplace, tapi kalian buat pre-order, kayak gitu guys. Kenapa gue saranin seperti itu? Supaya apa? Ketika kalian upload, ini udah ada trafficnya dulu nih, udah ada views-nya, karena semakin tinggi views-nya, itu kan juga ada di paling atas nantinya. Nanti ketika barang sampai, ya udah, produk kalian udah di atas, udah banyak views-nya, tinggal nanti ada yang beli. Atau mungkin kemungkinan besar juga ada kemungkinan ketika kalian membuat pre-order, ada yang order. Tapi kan nanti kalian info, Kak ini pre-order ya, karena masih dalam perjalanan barangnya. Ada customer yang masih mau nunggu sampai 30 hari, 40 hari, nanti setelah barang sampai, kalian bisa langsung kirimkan, kayak gitu guys. Yang keenam, ketika kalian menemukan satu produk dan udah menemukan di satu supplier atau pabrik, kalian jangan berfokus ke dia aja. Kalian harus minimal nyari 2 sampai 3 pabrik atau supplier yang lain lah, kalau bisa 3 sampai 4 ya. Karena itu yang biasa orang-orang lakuin, dimana kalau misalnya kalian mau impor, kalian tuh jangan berfokus ke satu supplier, jangan berfokus ke satu pabrik. Sebagai contoh, supplier A, B, dan C. Supplier A ini memberikan harga yang lebih murah, supplier B lebih mahal, supplier C harganya tengah-tengah. Nah, kalian harus chat nih tiga-tiganya, kalian harus hubungi tiga-tiganya. Kali aja guys, di antara 3 ini ada yang harganya lebih murah, ada yang kualitasnya lebih bagus, ada juga yang responsif atau pengirimannya lebih cepat. Jadi kalian jangan cuma berfokus ke satu supplier atau satu pabrik aja, kayak gitu. Gue berharap kalian mencari lebih dari 2 supplier atau pabrik, kalau bisa 3 sampai 4. Kenapa gue memilih untuk kalian mencari lebih dari 3 pabrik atau supplier? Karena kalian bisa untuk menjadikan perbandingan dari segi harga, kualitas, responsif, kecepatan si pabrik dan supplier untuk membalas, keramahannya mereka seperti apa, terus kelengkapan produk, kalau misalnya kalian ingin lebih dari satu produk memesannya. Karena ada beberapa pabrik atau supplier yang menyediakan banyak barang, jadi kalian bisa satu ekspedisi nih, sekalian order, bisa beli lebih dari 2 produk, 3 produk, jadi sekalian jalan. Nah, dari sisi responsif, supaya kalian kan ingin, kalau misalnya impor kan inginnya jangka panjang ya, kalian bekerja sama terus sama si supplier dan pabriknya. Jadi kalian harus mencari supplier memang yang ramah dan responsif dan bertanggung jawab. Yang ketujuh, carilah produk yang tidak mudah pecah dan carilah produk yang tidak mudah hancur. Dan jangan lupa ketika kalian komunikasi dengan pabrik atau supplier di luar negeri tersebut, kalian harus meminta untuk pengiriman dikasih karung boni. Supaya apa? Supaya kardus kalian atau tempat packaging kalian ini tidak rusak. Atau mungkin packing kayu. Cuman kalau packing kayu biasa lebih mahal lagi guys. Biasa sih cuman karung aja ya, karung boni. Nah, kenapa gue bilang carilah produk yang tidak mudah pecah? Karena gue menganggap kalian ini baru pertama kali mau belajar impor. Kalian baru pertama kali untuk memulai mau coba impor. Ya, kalian jangan cari produk-produk yang mudah pecah guys. Kalian kan nggak mau kan kalau ketika nyampe sini ternyata barangnya pecah. Jangan terlalu ambil resiko dulu guys di awal. Kecuali kalian udah kenal, kalian udah hafal, ekspedisi juga kalian udah tahu. Terus kalian pengen coba impor produk-produk yang mudah pecah, mungkin kayak piring, mangkok, yang materialnya kaca, itu terserah. Tapi untuk di awal lebih baik menghindari hal-hal tersebut, karena gue pengennya kalian ketika impor jalannya lurus, smooth, kayak gitu guys. Nah guys, itu adalah 7 tips penting yang gue kasih tau kalian supaya kalian kalau misalnya mau impor bisa sukses, bisa berjalan dengan baik. Masih banyak hal-hal lain yang bisa gue bahas lagi sebenarnya, cuman inilah ke-7 poin yang paling penting harus kalian ketahui supaya kalian tidak miss ketika kalian impor. Nah, buat teman-teman juga kalau misalnya ada pertanyaan mengenai impor atau mungkin bagaimana cara riset produknya, bagaimana cara menemukan produknya dan sebagainya, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti akan gue baca
Kalau misalnya memang layak untuk gue buatin video, bukan layak sih, lebih tepatnya kayak banyak banget pertanyaan yang sama, akan gue buatin video. Atau mungkin pertanyaan kalian menarik dan nggak bisa gue balas lewat komen, akan gue buatin lewat video. Karena mungkin pertanyaan kalian ini harus gue buatin video supaya lebih detail, lebih panjang. Semoga video ini dapat membantu kalian dan menambah wawasan kalian. Dan semoga juga kalian yang mau impor bisa langsung belajar untuk impor dan terbuka pikirannya untuk impor dan lebih aware mengenai masalah-masalah yang tadi gue sebutin. Ya, semoga tips gue membantu. Jangan lupa untuk nonton video-video gue yang lain karena gue banyak sharing tentang bisnis digital atau bisnis online dan sebagainya. Rio Gandhi, peace out.